أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجعل به في الدارين آمين ثم قال لا تتعدى نيتي همتك إلى غيره Falkarimu la tatakhattahul amalu. Janganlah engkau lampaukan tujuan himmahmu kepada lainnya. Maka orang yang murahan itu tiada melangkahinya oleh cita-cita. Janganlah hendaknya salik orang yang berjalan kepada Allah itu. Bahkan semua orang menghendaki berbahagia, menuntut hajatnya kepada yang lain daripada Tuhannya. Tetapi tuntutlah hajatmu kepadanya, kepada Allah. Karena dialah orang yang murahan, yaitu Allah yang murahan. Tak ada orang yang murahan selain daripadanya Allah. Maka orang yang pemurah itu apabila dimintai dia memberi meskipun berulang-ulang. Dimintai tetap ia memberi, yaitu Tuhan. Apabila ia berjanji ditunaikannya, dia kuasa menyiksa orang yang bersalah kepadanya. Tetapi apabila minta maaf, dimaafinya. Siapa-siapa minta perlindungan, dipeliharanya. Jika tidak dimintai, dia marah. Perhatikanlah bahwasanya tiap-tiap kita apabila menuntut hajat kepada selain Allah, yaitu seperti kita membawa hajat kepada manusia dan berpegang atas mereka manusia berpegang, serta lupa kepada Allah. Yang demikian menghilangkan sifat ubudiyah kita terhadap Tuhan, sifat kehambaan. Berhajat kepada manusia bukan kepada Allah, nah ini hilang sifat keubudiyah. Tetapi jika berhajat kepada mereka manusia, daripada sekira-kira bahwa manusia itu sebab yang zahir saja, sebab jahir saja, kayak ada sakit berobat, nah itu zahir saja. Dan dalam pengakuan kita bahwa yang memberi itu adalah Allah semata-mata, maka dia tidak menafikan bagi ubudiyah kepada Tuhan. Untuk jelasnya masalah ini bacalah terus la tarfa'anna ila ghairihi hajatan wa huwa muriduha alaika fakaifa yarfa'u ghairuhu makanahu wa lahu wadi'an man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah engkau angkat suatu hajat kepada lainnya yang telah didatangkannya atas dirimu. Maka bagaimana orang yang lain dapat menghilangkannya barang yang dia hantarkan? Orang yang tidak menghilangkan hajat dirinya tentu pula tak kuasa ia menghilangkan hajat orang lain. Ini aja berhajat kepada orang, harapannya menunaikan hajat orang lain. Cuma itu perantara aja. Ada juga orang berurutan di situ bagus ya, saling berurut harau banget seorang ya. Itu perantara aja. Ini aja berhajat kepada orang lain, kayak apa anak menunaikan hajat orang. Nah itu
Apabila Allah mendatangkan suatu bala akan dirimu seperti kefakiran, penyakit, atau musibah, tak dapat orang lain menolakkannya. Karena dia juga satu makhluk yang sama dengan kita. Dia tidak dapat menolakkan kemudaratan dari dirinya, lebih lagi terhadap orang lain. Kita telah mempelajari tentang i'tiqad dalam ilmu tauhid. Ini aja kada kau minta bantu juga kayak pemilangkan hajat orang lain. Bahwasanya tak ada kuasa melainkan Allah, tak ada yang berbuat hanyalah Allah dia. Maka oleh itu jika ada suatu hajat, pintalah kepada Allah. Jika mendapat kemudaratan, pintalah perlindungan dengan Allah. Nah, illam tuhassin. Itu. Jadi ada orang kebanjiran nih, minta tolong lawan Allah aja. Ya Allah, ya. Tolong selamatkan kami, ya Allah. Ada orang datang perahu karet, ya buat sini sudah. Kada aja, aku minta pertolongan Allah aja ya. Terus jalan. Ada pulang helikopter sampai ke Bubungan dah. Tak. Ayo sini orang naik helikopter. Kada aja aku minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala aja. Saya jauh helikopter. Mati. Tenggelam. Nah, ya Allah, maka engkau berjanji mengabulkan doa. Kenapa pian kada mengabulkan? Ya Tuhan, aku sudah ngirim. Itu ada orang menolong ikan, pawaru karet, kenapa kada dibuat? Batu pulang naik helikopter pulang. Apakah kada dibuat, maka aku sudah menolongi. Nah, jadi apa ngarannya tuh? Maksudnya itu hendak apakah? Fahal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Tak apa. Illam tuhassin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Jika engkau tak dapat memperbaiki sangkamu dengan Allah karena kebaikan sifatnya, maka baiklah sangkamu dengan dia. Jika engkau tak dapat memperbaiki sangkamu dengan Allah karena kebaikan sifatnya, maka baikilah sangkamu dengan dia. Karena mengingat adanya pemberiannya pada dirimu. Banyak benar artinya pemberian Tuhan. Nyaman makan, nyaman minum, nyaman berhinap, nyaman berjalan, nyaman malihati, nyaman berhinap, nyaman minum, nyaman makan, nyaman gurih. Banyak benar udah. Nah itu ya sedih. Sangkamu itu pemberian Tuhan luar biasa. Maka fahal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Maka tiada ia memperlakukan engkau melainkan yang kebaikan, dan tiada ia memberi melainkan nikmat dan kesenangan. Berbaik sangka dengan Allah itu adalah satu-satunya sifat kepujian dan taat batin yang paling utama. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang menuntut keberuntungan dalam agama memperbaiki sangka dengan Tuhan dalam segala ehwal. Segala ehwalnya. Maka ia di dua bahagi. Satu, menyangka baik dengan Tuhannya karena memandang nikmat saja. Jadi dia guru dari memandang nikmat saja, jangan memandang yang sakit-sakitnya. Kita ini banyak kalau nikmat, banyak kan sudah diberi Tuhan. Nah, memandang nikmat saja. Dan pemberiannya bagi kita, yaitu setelah kita dilahirkannya dalam dunia ini, diberinya pula bermacam-macam nikmat dan kesenangan. Diberinya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar,
akal supaya berpikir, dan lainnya diberi Tuhan. Tak dapat kita menghitungnya dan tidak ternilai kemahalan harganya. Inilah yang dapat dikerjakan oleh umum manusia. Yang kedua, menyangka baik dengan Tuhannya karena memandang sifat-sifatnya yang kepujian dan kebesarannya. Inilah yang dapat dikerjakan oleh arifin. Ini orang memandang sifat Tuhan aja. Segala nang diitihinya, keingatan itu gawian Tuhan, sifat Tuhan. Apa melihat manusia, apa aja. Hatinya tuh memandang kepada pekerjaan apa Tuhan. Nah itu ngarannya adalah pekerjaan orang arifin. Orang yang arif billah, mengenal Allah. Jadi semuaan yang dipandangnya itu adalah memandang gawian Allah. Itu laginya. Maka dengan berbaik sangka ini membuahkan sifat tawakal dan mahabbah kepada Allah. Berkata Yahya bin Mu'adz, wallahu a'lam. Arifin, katakan Arifin. Orangnya Arif. Yang bisa baca lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun kaum mutakasiliyah. Mutakasiliyah. Ini luar biasa nih Syekh Muhammad Arsyad nih. Mulai 200 tahun yang lalu sudah tahu sih dia ada orang nang sesat-sesat. Halaman kan? Oke. Ini belain kitabnya. Iya, Mutakasiliyah. Adapun kaum mutakasiliyah. Mutajahiliyah apa? Mutajahiliyah. Ya, mutajahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kaum mutajahiliyah. Dia terus maka adalah mereka itu memakai dan mengerjakan pakaian dan pekerjaan fasik. Nah ini kaum mutajahiliyah. Dan kata mereka itu tiada dapat kami menjauhi zina. Nah ini. Nah, makanya mulai yang dulu-dulu tuh gak zina nih tahu lah. Untuk kayak kena akhir zaman tuh ini timbulan nih kaum kayak ini. Maka wantarlah zina di mana-mana ada orang namanya zina. Oh ya ini aja sudah, tapi kada ketahuan karena di akhir zaman masa kada tahu lagi. Mau kayak ayam tuh bang di situ-situ kemarin. Daripada dari diri kami kada mau menjauhi zina aja. Maka pekerjaan itu dhalalah jua, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat nih keturunan kita. Adapun kaum mutakasiliyah. Nah, kaum mutakasiliyah maka adalah mereka itu meninggalkan berbuat usaha. Nah, guring aja nih. Dan ikhtiar ada sebegawi. Dan pergi mereka itu meminta pada tiap-tiap rumah. Nah. Dan kedai. Nah, minta-minta aja. Kedai orang karena membubuh apa nih? Perut, memenuhi perut mereka itu dan mengambil zakat dan sedekah segala manusia. Maka adalah pekerjaan itu bid'ah karena bersalahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh berusaha minyak ada minta aja. Adapun kaum ilhamiyah, nah banyaknya. Maka i'tiqad mereka itu seperti i'tiqad dasriyah
lagi enggan mereka itu daripada membaca Quran, belajar ilmu, serta kata mereka itu bahwa Quran itu seperti suatu hijab kepada hak Ta'ala dan adalah diikuti mereka itu perkataan hukama. Perkataan hukama itu nang syair perkataan hukama, dan digemari mereka itu asal bid'ah dan segala syu'ara hukama, syair-syair hukum, syair-syair. Maka dijadikannya yang demikian itu tariqatnya, jalannya tariqat, dan semata-mata umurnya masyghul, sibuk dengan belajar bait syair, menyanyi aja nih. Maka kaum itu pun bid'ah dolalah ada kalau timbul-timbul sudah nang kain ini nih. Ada nih kaum kayak ini, cuma ada timbulan nih, masih banyak lagi orang menghujur memberi ilmu dilanggar di masjid. Aminya kadang lagi orang pada sibukan. Wah ini kan sudah menjadi masjid sedikit orangnya 10, 20. Nah, aminya kadang lagi nang belajar kayak itu ada lagi orangnya timbulan nih. Nah rami-rami nih nggak? Nambah syairan, nambah jubitan. Adapun kaum hululiyah, maka satu, mereka itu i'tiqadnya bahwa wujud hak Ta'ala, adanya Allah Ta'ala itu masuk kepada mereka itu, dan demikian lagi pada segala jisim. Maka i'tiqadnya demikian itu kufur, seperti i'tiqad Nasrani lah. Jadinya Tuhan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ini Tuhan kita juga. Nah itu kafir. 2, setengah mereka itu adalah i'tiqadnya dan katanya, ujarnya bahwasanya bahwa harus memandang kepada perempuan yang elok parasnya dan kepada muda belia, dan adalah mereka itu menari dan bersaluka, serta katanya elok paras itu suatu sifat daripada segala sifat Allah. Yang bagus itu dan cantik itu sifat Allah. Turun ia kepada kami. Nah, seharusnya kami cium, nah ya. Dan berdakap, nyeluk-paluk dengan dia. Maka pekerjaan itu semata-mata kufur dan dolalah. Jadi ada orang kayak ini nih, berzikir, pacul baju, pacul selawar, betilanjangan, mati lampu, beragapan, ya anda. Nah untuk jadi ada jadi suka marah, tapi apa ngarannya terkikis sorangan karena masih lagi orang memegang pelajaran yang dilajari oleh guru nang bujur. Amnya kada lagi nak melajari, iya dah. Rabi benar nih. Semata-mata kufur dan dolalah. Kata Syekh Abu Najib Syuhrawardi di dalam kitab Awariful Ma'arif qaddasahullahu sirrahu, adalah setengah daripada kaum hululiyah itu bernama Kalandariyah. Adalah ia mengharuskan segala pekerjaan, artinya boleh aja nih, serta katanya apabila adalah kami suci daripada hawa nafsu, lagi tulus ikhlas kepada Allah, yaitu kesudah-sudahan segala maksud. Nah, maksud apa aja? Tuh Allah berinya. Adapun mengerjakan amal syariat itu, maka itu martabat segala awam yang kurang lagi turut-turutan. Nah, dianggap turut-turutan, maka adalah i'tiqad yang demikian itu kafir. Nah, itu. I'tiqad mulhid lagi jindik.
sepatutnya dibunuh akan dia jika ia enggan daripada taubat. Daripada taubat, kada maunya bertaubat, rasa pancung. Kata Imam Qurtubi, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.